proses traktus digestivus pada Gallus domesticus. Pertama, proses pencernaan pada Gallus domesticus dimulai dari cavum oris. Ayam tidak memiliki gigi sehingga makanan tidak dikunyah, melainkan langsung dipatuk menggunakan paruh, lalu ditelan. Paruh ayam tersusun atas rostrum yang terdiri dari maksila dan mandibula yang berfungsi untuk mengambil dan mematuk pakan. Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan saliva yang mengandung enzim amilase. Enzim ini mulai memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana serta membantu melicinkan makanan agar mudah ditelan. Setelah itu, makanan masuk ke esofagus. Organ ini berfungsi menyalurkan makanan dari mulut menuju ke tembolok melalui gerak peristaltik. Pada bagian ini hampir tidak terjadi pencernaan kimia yang berarti karena fungsi terutama sebagai saluran pengangkut makanan menuju organ berikutnya. Makanan kemudian masuk ke crop. Crop berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Di bagian ini, makanan dibasahi dan dilunakan sehingga lebih mudah dicerna pada tahap berikutnya. Selanjutnya, makanan menuju proventriculus. Pada organ ini, pencernaan kimiawi mulai berlangsung lebih aktif karena dinding proventriculus menghasilkan cairan lambung yang mengandung HCl dan enzim pepsin. Setelah dari proventriculus, makanan masuk ke ventriculus. Karena ayam tidak memiliki gigi, penghancuran makanan terjadi di organ ini dengan bantuan kontraksi otot yang kuat pada dinding gizzard atau ventriculus, dan biasanya dibantu oleh kerikil kecil atau grit yang tertelan bersama pakan. Makanan yang sudah lebih halus kemudian masuk ke intestinum tenum. Intestinum ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Pada bagian ini terjadi proses pencernaan kimiawi lanjutan sekaligus penyerapan zat makanan. Setelah proses penyerapan selesai, sisa makanan ini akan menuju ke sekum. Pada bagian ini terjadi sedikit proses fermentasi oleh mikroorganisme yang membantu mencegah sisa bahan makanan tertentu serta membantu penyerapan sebagian air. Selanjutnya, sisa makanan masuk ke intestinum crassum atau usus besar yang berfungsi menyerap air dan memadatkan sisa pencernaan. Tahap terakhir adalah kloaka, yaitu saluran akhir tempat keluarnya sisa pencernaan dari tubuh ayam dalam bentuk feses. Lalu organ tambahan yang membantu proses pencernaan yang pertama itu ada hati atau hepar. Hati adalah organ kelenjar terbesar yang berperan penting dalam pencernaan. Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi membantu proses pencernaan lemak dengan cara mengemulsikan lemak yang menjadi partikel yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipecah oleh enzim lipase di usus halus. Yang kedua, kantong empedu. Kantong empedu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Cairan empedu ini kemudian dialirkan ke duodenum ketika diperlukan untuk membantu proses pencernaan lemak. Lalu yang ketiga, pankreas. Pankreas merupakan kelenjar yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan penting seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim-enzim tersebut disalurkan ke duodenum untuk membantu mencerna karbohidrat, protein, dan lemak sehingga zat makanan dapat diserap lebih optimal oleh usus buntu. Sekian penjelasan dari saya.